Allah itu maha mampu, Pak. Orang yang tadinya bejat sebejat-bejatnya jadi wali Allah itu bisa. Bapak pernah dengar nggak kisah Fudail bin Iyad? Seorang sufi besar dalam sejarah Islam. Dulunya tahu nggak profesinya apa? Qati'ut thoriq, begal. Begal jadi wali itu bisa. Jangan pernah ada rasa pesimis, jangan pernah ada rasa takut, Pak. Bangun rasa baik sangka kepada Allah mulai sekarang bahwa Allah mencintai kita. Wahai perempuan, ini pelajaran berharga. Kalau nyari pasangan, jangan lihat duitnya, jangan lihat pangkatnya, jabatannya, mobilnya, kendaraannya, jangan lihat itunya. Lihat apanya ini? Agamanya. Tuhannya orang bermaksiat, Tuhannya orang taat sama, Pak. Artinya orang bermaksiat dan kemaksiatannya banyak harusnya lebih takut ketimbang orang taat, betul nggak? Nah, ini kadang-kadang kebalik. Orang taat takut dengan siksaan Allah, yang ahli maksiat kadang-kadang menyepelekan siksaan Allah itu. Ya, dari petikan kisah ini aja sudah memberikan pelajaran banyak tuh. Bahwa orang yang bergelimang maksiat harusnya punya ketakutan lebih dahsyat kepada Tuhannya ketimbang orang-orang taat. Jangan pernah ada rasa pesimis, jangan pernah ada rasa takut, Pak. Bangun rasa baik sangka kepada Allah mulai sekarang bahwa Allah mencintai kita. Kurang enak apa kita jadi umat Nabi Muhammad itu? Bapak asal tahu, kita semua harus tahu bahwa amalan kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kehidupanku baik untuk kalian, kematianku juga baik untuk kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian semuanya diperlihatkan kepadaku. Nabi itu tahu sekarang kita sholat berjamaah dan Nabi itu diperlihatkan kepadanya amalan kita semuanya. Fa in ra'aitu khairan, kalau baik, kalau amalan umatnya baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakhnya, hamidullah, aku memuji Allah, alhamdulillah, umatku masih ada yang sholat, masih ada yang azan, masih ada yang bersedekah, masjidnya masih ramai, senang Nabi. Bagaimana kalau melihat keburukan dari diri kita? Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa in ra'aitu syarran istaghfartullaha lakum. Aku memintakan ampunan untuk kalian. Siapa itu, Pak, yang mintakan ampunan? Kekasih Allah, Habibur Rahman, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Afdalul Khalq, makhluk terbaik, orang yang paling dekat dengan Allah, minta ampunan untuk kita umatnya. Kira-kira, Pak, coba tanya, kalau Nabi minta ampunan, ditolak gak sama Gusti Allah itu? Mustahil, mustahil itu istighfar Nabi ditolak itu. Jadi jangan pernah sebagai muslim Anda punya perasaan pesimis, mau memperbaiki hidup, tapi seolah-olah gak ada harapan lagi. Nabi itu tiap hari kalau kita berbuat maksiat, memberi istighfar, mengucapkan ampunan, memintakan ampunan untuk umatnya. Apa yang tersisa dari rasa takut kita kalau Nabi yang mulia sudah mintakan ampunan untuk umatnya? Tidak ada harapan. Tidak ada celah untuk tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya membawakan sebuah kitab. Ini kisah baru saya baca sekitar 1-2 hari yang lalu. Kisahnya sangat bagus sekali. Punya moral message yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk orang taat sekaligus untuk para pelaku maksiat. Saya bawa kitab supaya nggak disangka bikin dongeng. Karena zaman sekarang zaman medsos, orang kadang ngomong tentang agama seenaknya. Nggak punya landasan, nggak punya rujukan, tapi dia berbicara banyak hal tentang agama. Saya suka membiasakan diri begitu, Pak. Kalau ngisi pengajian bawa kitabnya. Minimal orang sedikit-sedikit belajar bahasa Arab kan begitu. Lihat nih kitabnya nih. Tanbihul Ghafilin, artinya pengingat untuk orang-orang lalai. Siapa orang lalai? Ya kita ini semuanya. Gak usah ngaku sebagai ahli ibadah dulu, Pak ya. Akui dulu sebagai orang-orang lalai. Karena salah satu pintu, kata sebagian ulama, salah satu pintu yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah at-tawadu, wal-dhul, wal-iftiqar. Rasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita melihat amalan kita itu sedikit, dosa kitanya yang banyak.
Mandangnya begitu caranya. Adab berhadapan dengan Gusti Allah, kalau beramal jangan merasa amalan itu hasil dari upaya Anda, bukan. Hadza bitaufiqillah, itu adalah karunia Allah, bimahdi fadlillah, murni karunia Allah. Sementara tangan saya, kaki saya, mulut saya hanya jadi perantara aja. Semuanya sedikit. Kalau dosa dianggapnya banyak. Itu adab. Adab seorang salik sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, hendaknya kita menanamkan kesadaran semacam itu. Ini kisah dikisahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laits Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi min ulama'il Hanafiyah. Di antara ulama bermazhab Hanafi, ulama besar dari generasi salafus soleh. Bukan dongeng ini ya, bukan dongeng sebelum tidur. Tapi dijadikan dongeng nggak apa-apa karena ada dasarnya. Oke. Ini cerita relevan untuk anak-anak muda, relevan untuk bapak-bapak. Cocok untuk orang-orang taat, cocok untuk para pelaku maksiat. Bagaimana ceritanya? Tolong simak baik-baik ya Pak, Bu, anak-anak muda semuanya. Biar kita itu langsung ke titik klimaksnya nanti. Cerita, biasanya kan kita demen kalau cerita-cerita begituan. Qala al-faqih rahimahullah. Imam Samarqandi digelari al-faqih karena beliau ahli fikih dalam mazhab Hanafi. Sami'tu abi, aku menyimak ayahku. Jadi ini cerita dari ayahnya beliau, orang ulama juga. Yahki anna fi bani Israel, di kalangan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam itu Bani Israel, kanat imra'ah baghiyah. Ada seorang perempuan pelacur. Ahli maksiat apa bukan? Jelas. Tentu ini pelacur sebagai simbol kemaksiatan. Banyak kemaksiatan, judi online sekarang ya enggak? Judi online. Judi online. Nah, ini contoh kemaksiatan. Ini perempuan pelacur Pak di kalangan Bani Israel. Kanat muftinatan linnas bijamaliha. Ini orang perawakannya, kecantikannya bikin membuat banyak orang terpesona. Artis di zamannya ini, artis di zamannya, bukan perempuan kaleng-kaleng. Wa kana babu dariha abadan maftuhan. Rumahnya kebuka terus. Buat apa? Namanya pelacur kan profesinya begitu, narik perhatian orang. Kalau zaman sekarang istilahnya open BO terus. Iya kan? Rumah kebuka, zaman dulu nggak ada open BO, nggak ada Instagram dulu soalnya, nggak ada WhatsApp. Kebuka rumahnya terus menerus. Supaya apa? Laki-laki orang lalu lalang lewat, dia menampilkan keindahan dan keagungan tubuhnya. Fakullu man marra bibabiha ra'aha qa'idah. Setiap kali ada orang lewat di depan rumahnya, ngelihat perempuan itu duduk alas sarir, di atas kasur, sengaja tuh pengen menggoda laki-laki. Bihidha'il bab, di dekat pintu. Fakullu man nazar ilaiha iftatana biha. Setiap kali orang lewat, itu saking cantiknya perempuan ini, orang tergoda, terpesona. Iftatan artinya tergoda, terpesona. Fa idza arada dukhul ilaiha ihtaja ila ihdar asyrati dananir. Kalau ada orang pengen masuk ke rumah perempuan ini, harus bayar 10 dinar. Mahal ini 10 dinar ini ya. Tanya aja sama orang hidup di Arab, 10 dinar. Zaman dulu apalagi ya. Kalau sekarang udah nggak ada umlah atau mata uang dinar dalam versi seperti yang dikenal orang-orang dulu. 10 dinar. Perempuan cantik, harganya juga mahal dong. Nah, kan kira-kira begitu. Au aqal au aktsar, atau kurang dikit atau lebih dikit. Yang jelas harus bayar. Famarra biha dzata yaum. Nah, masuk ke plot cerita selanjutnya. Suatu waktu datanglah seorang abid minal ubad, seorang ahli ibadah, seorang anak muda ahli ibadah. Ngapain itu? Fawaqa'a basaruhu fiddar. Matanya tertuju ke arah rumah perempuan tadi, ahli ibadah. Ahli ibadah juga manusia, Pak. Ahli ibadah juga manusia, tergoda sama yang begituan. Manusiawi, suka dengan lawan jenis, apalagi ini perempuan cantik. Waqa'a basaruhu fiddar wa hiya qa'idah 'alas sarir. Dia duduk di atas kasurnya kayak biasa. Apa yang terjadi? Faftatana biha. Aduh, dia juga sama tergoda dengan perempuan itu. Tergoda dengan kecantikan dan keanggunannya. Faja'ala yujahid nafsahu wa yad'ullaha liyuzila dzalika min qalbi. Dia terus berupaya supaya memalingkan dirinya dari perempuan itu, berusaha keras
Berarti ini kan godaan bukan godaan biasa ya. Berusaha keras supaya nggak tergoda. Ahli ibadah. Supaya Allah menghilangkan dari hatinya kecenderungan kepada perempuan tadi. Karena kalau sampai itu kecenderungan diikuti, perzinahan akan terjadi. Murka ilahi ada di balik perzinahan itu. Dia nggak mau. Falam yazal dzalika anhu. Terus menerus begitu. Istighfar. Mungkin ya. Baca tasbih, baca tahmid, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir dan seterusnya. Wa kana yukabid nafsu al-mukabadah asyadidah. Usaha terus menerus yang sedemikian serius. Pengen lepas dari godaan perempuan itu nggak bisa. Ya kira-kira begitu. Hatta ba'a kumashan kana lahu wa jama'a minad dananir ma yahtaju ilaih. Sampai dia terfikir, udahlah ini mah dijual baju milik dia, dijual itu baju, uangnya dia kasih, mau dia kasih ke perempuan supaya bisa masuk. Akhirnya apa? Artinya mau tergoda. Udah berusaha sekencang mungkin, beristighfar, meminta pertolongan Allah, nggak bisa. Ada kan orang kayak begini? Itu ahli ibadah nih. Apalagi yang kagak ibadah ya nggak? Setannya dari mana-mana itu. Yang kagak ibadah, yang ahli ibadah pun setan itu masih bisa menggoda. Karena kita manusia bukan malaikat. Faja'a ila babiha, ya sudahlah, datanglah dia ke pintu rumah perempuan tadi. Wa amarat kemudian perempuannya minta sama laki-laki itu, amarat ayyusallama dzalika ila wakilin laha. Udah, uangnya taruh aja sama asistenku. Disuruh taruh uangnya sama asistennya, nggak langsung dikasih ke perempuannya, kata perempuan tadi, ke laki-laki yang ahli ibadah tadi. Wa wa'adat waqtan limajihi. Lalu perempuan tadi menjanjikan kapan dia akan datang, dijanjiin. Kamu kasih aja ya ke asisten aku itu duitnya, nanti aku akan datang kok, kira-kira begitulah. Perempuan bilang sama laki-laki tadi. Faja'a ilaiha, datanglah. Kemudian laki-laki itu fidzalikal waqt, pada waktu yang sudah ditentukan oleh perempuan. Open BO, terjadi deal ya kan, masuk ke ruangan. Ayo. Falamma madda yadahu ilaiha, pas ketika tangan terulur ke perempuan tadi, udah mau nih. Udah mau terulur. Wan basata ilaiha, ketika tangannya terulur, tadarokahullahu ta'ala birahmatih. Allah menyelamatkan orang itu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jangan. Gak jadi, baru mengulur doang. Lihat ahli ibadah, kalau ibadahnya beneran Allah lindungi Pak. Jangan sepelekan ibadah yang kita tunaikan walaupun itu kecil. Kadang-kadang ibadah itu yang menjadi tameng kita ketika kelak ada godaan berbuat maksiat. Lihat, belum selesai ceritanya. Nanti klimaksnya nanti di ujung. Tapi itu pelajaran sampingan yang bisa kita petik. Wa barakati ibadatihil mutaqaddimah, keberkahan ibadah di masa lalunya membuat dia terhalang dari perbuatan keji itu. Fa waqa'a fi qalbi annallaha yarani fi hadhil hala fawqa arsy wa ana fil haram wa qad ahbata amali kullah. Tiba-tiba orang ini tersadarkan, terpancar suatu kesadaran dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu sekarang. Melihatmu, kemudian dia menjatuhkan semua amalan kamu kalau kamu melakukan perbuatan ini. Takut dia. Takut kalau seandainya dia terjatuh dalam perzinahan, Allah memusnahkan semua amal kebaikannya, hilanglah sudah rahmat Allah dari dirinya. Fawaqa'atil haibah fi qalbi. Haibah artinya rasa takut yang sedemikian dahsyat tertanam dalam dirinya. Warta'adat farais, dia bergetar, jiwanya bergetar. Wa taghayyara launuhu, wajahnya, laun itu artinya warna, berubah warna artinya berubah ekspresi wajah. Mimik wajahnya udah beda. Orang ini udah ketakutan. Perempuan tadi masih ada di situ. Perempuannya masih ada. Fanadharatil mar'ah ilaihi. Perempuannya ngelihat laki-laki tadi. Fara'athu mutaghayyiral laun. Ditilik-tilik, kok beda, kenapa wajah orang ini? Ada yang beda. Perempuan yang ngelihat wajah laki-laki tadi dalam keadaan yang tidak biasa. Faqalat, nanyalah perempuan itu sama laki-laki tadi. Aisya'in asabak, kamu kenapa? Belum kenal, ini orang belum kenal. Perempuan tadi nanya, kamu kenapa?
Qala, laki-laki itu berkata, inni akhafu rabbi. Aku takut Tuhanku. Aku takut kepada Allah Tuhanku. Fa'dhanili bil khuruj. Tolong izinkan aku keluar. Ini dalam keadaan udah tertutup, Pak. Udah dalam ruangan tertutup. Tertancap dalam dirinya kesadaran dan rasa takut kepada Allah. Kemudian tiba-tiba bergetar jiwanya. Perempuan yang melihat, kamu kenapa? Aku takut kepada Allah. Izinkan aku keluar sekarang juga. Kata laki-laki kepada perempuan tadi. Faqalat. Yang perempuan pelacurnya bilang begini. Waihak, inna katsiran minan nas yatamannaun alladhi wajadtahu fa ayyu syai'in hadzal ladzi anta fi. Bodoh kamu ya. Itu banyak laki-laki pengen kayak kamu sekarang. Dekat dengan aku seperti sekarang ini. Kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Perempuannya terheran-heran. Orang laki-laki berbondong-bondong pengen, tiba-tiba kok dia minta keluar pas dalam keadaan udah tertutup ruangan. Faqala laha, laki-laki itu kemudian berkata sama perempuan tadi, inni akhafullaha ta'ala. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal mal alladhi dafa'tuhu ilaiki huwa halalun laki fa'dhani li bil khuruj. Udah, itu duit yang tadi aku kasih 10 dinar itu udah halal untuk kamu aja. Yang penting aku bisa keluar deh. Laki-laki tadi dalam keadaan rasa takut itu. Faqalat alam ta'mal hadzal amal qat. Kamu gak pernah ngelakuin ini sebelumnya? Kata perempuan ke laki-laki. Gak pernah kamu kayak begini sebelum? Gak pernah ada pengalaman kayak begini sebelumnya? Qala la. Gak pernah sama sekali. Faqalatil mar'ah. Baru perempuannya nanya. Min aina anta wa masmuk? Kamu dari mana wahai laki-laki? Nama kamu siapa? Fa akhbaraha annahu min qaryati kadza wasmuhu kadza. Disebutkanlah namanya fulan, saya datang dari daerah fulan. Disebutkan sama laki-laki tadi. Fa'adzinat lahu bil khuruj fa kharaja indaha wa huwa yad'u bil laili was-subur, bil waili was-subur. Singkat cerita, laki-laki itu keluar dari ruangan, diizinkan sama perempuan, tapi dia mencela, mencaci maki dirinya sendiri. Bodoh kamu ya, tolol kamu kalau bahasa kita. Ahli ibadah, ukang sholat, kok bisa-bisanya tergoda sama pelacur. Wa yabki ala nafsi, dia menangisi dirinya sendiri. Wa yahthut turab ala ra'si, dia mengotori kepalanya dengan tanah. Orang menyesal dengan puncak penyesalan yang sedemikian dahsyat, mencela dirinya sehina mungkin karena merasa ahli ibadah kok kayak nggak ngefek. Kok bisa ibadah itu bikin kamu tergoda sama perempuan begituan? Nah, tahu apa yang terjadi, Pak? Itu masih dalam posisi berdekatan dengan perempuannya, baru mau keluar doang. Fawaqa'atil haibah fi qalbil mar'ah. Ternyata tertanam rasa takut serupa di hati perempuan tadi. Lihat, ibadah, ahli ibadah itu tanpa ngomong, tanpa ngajak orang taubat, ibadahnya dia bisa nyadarin orang, Pak. Gara-gara rasa takut dia kepada Allah itu, tanpa dia ngajak, weh kamu pelacur, tobat kamu sekarang, laknat kamu, gak pernah ngomong begitu. Hanya karena ada rasa takut sebagai ekspresi kejujuran iman laki-laki tadi, Allah pun menanamkan rasa takut pada hati perempuan tadi. Waqa'atil haibah fi qalbil mar'ah bi barakati dzalikal abid. Gara-gara keberkahan ahli ibadah tadi. Belum selesai ceritanya, faqalat fi nafsiha. Perempuan itu kemudian berkata dalam dirinya, inna hadzal rajul awwalu dzambin adnabahu wa qad dakhala alaihi minal khauf ma dakhal. Dipikir-pikir laki-laki ini pertama kalinya loh berdosa kayak begitu. Kok bisa-bisanya, kata perempuan nih kepada dirinya, kok bisa-bisanya orang pertama kali berdosa tenggelam dalam rasa takut sedemikian dahsyat tuh kok bisa? Sementara kan biasanya orang tobat itu setelah maksiatnya banyak, Pak, bener gak? Ya gak? Judi online 50 kali gagal baru tobat gitu kan? Ini orang pertama kali, belum ada kontak apapun, belum ada kontak fisik apapun, baru ketemu doang. Kok bisa? Jadi bahan perenungan perempuannya. Kok bisa ya? Ada orang baru pertama kali punya kesempatan maksiat, tiba-tiba muncul rasa takut sedemikian dahsyat. Dia merenungkan dirinya, wa ini qad adzabtu mundu kada wa kada sanah. Aku udah bertahun-tahun dosa kayak begini, kata perempuan tadi. Ini laki-laki baru pertama kali kok bisa begitu? Wa inna rabbahu alladhi yakhafu minhu wa rabbi. Tuhan dia yang dia takut kepadanya, ya sama Tuhanku juga, kata perempuan tadi.
fa khaufi minhu yanbaghi ayyakuna asyad. Dengan begitu rasa takutku kepada Tuhan itu harusnya lebih dahsyat ketimbang dia. Kan Tuhan kita sama, Tuhan laki-laki dia sama, Tuhannya orang bermaksiat, Tuhannya orang taat sama Pak. Artinya orang bermaksiat dan kemaksiatannya banyak harusnya lebih takut ketimbang orang taat, betul nggak? Nah, ini kadang-kadang kebalik. Orang taat takut dengan siksaan Allah, yang ahli maksiat kadang-kadang menyepelekan siksaan Allah itu. Ya, di petikan kisah ini aja sudah memberikan pelajaran banyak tuh. Bahwa orang yang bergelimang maksiat harusnya punya ketakutan lebih dahsyat kepada Tuhannya ketimbang orang-orang taat. Fatabat ilallah. Nah, ini udah kayak sinetron kan? Di ujungnya perempuan ini tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Gara-gara apa Pak? Gara-gara dilaknat, diceramahin gitu? Enggak, diceramahin enggak, dilaknat enggak. Gara-gara keberkahan ahli ibadah tadi yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara rasa takutnya Allah tanamkan rasa takut di hati perempuan pelacur tadi, ahli ibadah. Makanya Pak, kalau Bapak baca sejarah-sejarah orang-orang dulu menyebarkan Islam, Wali Songo deh, jangan jauh-jauh di Indonesia. Emang kayak gimana dakwahnya itu? Nah itu tadi, mereka itu ahli ibadah, orang-orang taat. Pesantren-pesantren besar di Indonesia itu rata-rata Pak, orang-orang yang tirakatnya itu luar biasa. Ibadahnya itu ibadah bukan level-level kayak kita. Tahajudnya, duhanya, wiridannya, solawatnya. Makanya santri-santrinya sekarang tersebar ke berbagai pelosok Indonesia, ke luar negeri bahkan. Berprestasi semua santrinya. Saya suka punya keyakinan begitu tuh. Kalau ada santri, kalau ada pesantren besar di tanah air, santrinya punya kontribusi nyata, itu pasti para pendirinya itu orang-orang, bukan orang-orang biasa. Lihat aja pesantren-pesantren di Indonesia itu. Banyak yang kayak begitu kan? Karena itu amal kebaikan kita yang tulus dan jujur kadang-kadang Allah dampakkan kepada orang-orang sekitar. Jangan sepelekan amal perbuatan itu. Lanjut Pak. Singkat cerita perempuan tadi bertobat. Mana tadi? Aywa fatabat ilallah wa aglaqat babaha anin nas. Udah ditutup rapat pintunya. Yang biasanya kebuka, yang biasanya open BO, close BO. Udah selesai. Episode kehidupan gelapku sampai di sini aja, udah selesai. Dia tobat sama Allah. Aglaqat babaha anin nas wa labisat thiyaban khaliqatan wa aqbalat alal ibadah. Pakai pakaian bagus, dia betul-betul serius dalam beribadah, berzikir, salat, berdoa, beristighfar dan seterusnya. Ingin mengoreksi kehidupannya, melupakan masa gelapnya, menyongsong cahaya masa depan dalam kehidupan yang lebih baik. Wa kanat fi ibadatiha masyaallahu. Ibadahnya luar biasa dahsyat. Allah itu maha mampu Pak. Orang yang tadinya bejat sebejat-bejatnya jadi wali Allah itu bisa. Bapak pernah dengar nggak kisah Fudail bin Iyad? Seorang sufi besar dalam sejarah Islam. Dulunya tahu nggak profesinya apa? Qati'ut thoriq. Begal. Begal jadi wali itu bisa? Bisa. Saya pernah dapat cerita dari guru saya. Ada salah seorang wali besar di Mesir. Ulama besar. Punya anak syaribul khamar. Seorang wali, anaknya tukang mabok. Memang bisa? Ya bisa aja. Wali kan manusia juga. Anaknya Nabi aja ada yang durhaka, ya nggak? Apalagi anaknya wali, ya kan? Nah, kita sejarah menginformasikan dua hal yang bertolak belakang dalam satu keluarga itu. Ini wali besar, anaknya minum khamar terus-menerus. Diapain itu Pak? Bapak kalau punya anak kayak begitu diapain? Anak setan, anak iblis, diusir, ya nggak? Kadang-kadang kan kita kalau dalam puncak kemarahan kepada anak, wali nggak begitu. Tahu bahwa semuanya adalah ketetapan ilahi, harus dia hadapi. Gimana caranya? Kasih nasihat. Di samping berikan nasihat yang arif dan bijaksana, apa coba Pak? Ini yang sering dilupakan oleh orang tua zaman sekarang. Kalau punya anak bandel susah diatur, berdoa. Gak selamanya anak itu berubah dengan tindakan dan ucapan. Seringkali justru orang itu berubah dengan doa orang tuanya. Serius. Doa orang tua jangan disepelekan. Pak punya anak bandel, mungkin sekarang setahun 2 tahun yang akan datang masih kayak begitu. Barangkali pas kita udah nggak ada, kalau kita terus menerus berdoa, Allah ijabah doa kita. Ketika kita udah nggak ada, anak kita jadi orang baik, jadi orang bermanfaat. Nggak ada yang tahu. Tahu nggak Pak, berkah doanya wali ini apa yang terjadi? Itu anak yang tadinya suka minum khamr, gara-gara terus didoakan oleh bapaknya seorang waliullah, apa yang terjadi? Di kemudian hari sampai ayahnya wafat, anaknya jadi wali besar.
Dulunya syaribul khamar, pelaku dosa besar, menjadi wali min auliyaillahil kibar. Bisa, bisa. Allah menutup kegelapan karena at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Itu sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu sama seperti orang yang gak punya dosa. Jadi jangan lihat masa lalunya, lihat kejujurannya dalam menyongsong masa depannya. Lihat agama. Agama memberi kita optimisme untuk merubah hidup kapanpun, tidak ada kata terlambat. Sebelum matahari terbit dari barat, ya. Sebelum nyawa diambil sama malaikat Israel. Israel datangnya belakangan, dari sekarang makanya. Sebelum malaikat Israel beneran datang, dari sekarang kita mulai berniat kembali kepada Allah, mengoreksi yang sudah masa lampau, menyongsong masa depan yang jauh lebih baik. Kembali kepada kisah perempuan tadi. Ini perempuan jadi ahli ibadah. Faqalat fi nafsiha. Nah, ini udah kayak sinetron, memang mirip-mirip. Pas udah lewat laki-lakinya kemana, perempuannya di mana, perempuan itu tiba-tiba tersadar. Bilang sama dirinya, inni laun tahaitu ila dzalikar rajul fala'allahu yatazawwajuni. Aduh, gimana ya kalau seandainya aku bisa ketemu laki-laki itu lagi, terus dia menikahi aku. Dia berharap menikah dengan laki-laki yang dulu pernah tergoda oleh dirinya itu. Udah nggak ada laki-lakinya, udah kemana, udah pergi. Ini perlu udah jadi ahli ibadah, tapi terpikir berharap menjadi istri dari laki-laki tadi. Fa'akunu indah fa'ata'alla min amri dini. Aku bisa duduk di sampingnya, aku bisa belajar agama dari laki-laki itu. Wahai perempuan, ini pelajaran berharga. Kalau nyari pasangan, jangan lihat duitnya, jangan lihat pangkatnya, jabatannya, mobilnya, kendaraannya, jangan lihat itunya. Lihat apanya ini? Agamanya, ilmunya. Anda punya laki-laki mapan, ATM-nya sekian belas digit, oke, rumah mewah, kendaraan mentereng, ngomongnya kayak hewan, kayak binatang. Enak nggak, Mbak? Enak nggak punya suami kayak begitu? Nggak enak, nggak punya akhlak. Tapi punya suami, Masya Allah, yang bertanggung jawab, yang kasih sayang, peduli dengan keluarga, tahu kewajibannya sebagai suami. Akhlaknya terpuji, agama dia jalankan, penghasilan terbatas, tapi ada akhlak yang menjadi penyangga keharmonisan. Kira-kira milih yang kayak gimana? Nah, lihat nih perempuan ini nih nyari laki-laki, dia terfikir dengan kesalehannya, kemudian dia berharap menjadi suaminya, menjadi istrinya, maaf. Fatajahazat, apa yang dia lakukan sama perempuan tadi? Bukan cuma bermimpi, dia betul-betul menyusul mimpinya. Fatajahazat wa hammalat ma'aha minal amwal wal khadam, Masya Allah. Dia siapkan perbekalan, asisten, pembantu, teman gitu kan, nyari laki-laki ini nih. Dicari laki-laki ini. Udah kayak sinetron kan? Di kitab-kitab ada sinetron itu sebetulnya. Ya silakan nih, yang apa namanya, yang bisa bikin film bisa aja nih, bisa bikin film, dikembangkan ya kan? Otak-otak bisnis itu biasanya jalan aja. Ayo lanjut. Wal khadam masyal fantahat ila tilqal qaryah, sampailah perempuan ini di sebuah desa. Wasa'alat anhu, nanya sama orang-orang kampung, nanya laki-laki tadi. Fa ukhbiral abid annahu qadimatil mar'ah tas'alu anka. Nah, ahli ibadah ini ada di mana gitu ya, dikabari, ada perempuan tuh nyariin kamu dari jauh itu, dia bawa bekal-bekal, bawa teman-temannya, dia pengen nyariin kamu doang katanya. Dia belum ingat siapa itu perempuan yang nyariin dia, masih hidup orang ahli ibadah ini. Fa kharajal abid ilaiha, ya keluarlah ahli ibadah itu, keluar menjumpai perempuan tadi. Falamma ra'athul mar'ah, pas perempuan itu melihat laki-laki yang dia cari, kasyafat an wajhiha liya'rifaha, dibuka tirai wajahnya supaya dilihat. Udah kayak di film-film ya kan, dibuka tirai pakai cadar, pas ketemu kayak ayat cinta itu, ayat cinta kan, udah ayat cinta kayak siapa tuh, Aisyah itu, dibuka. Apa coba ekspresi laki-laki tadi, Pak? Falamma ra'ahal abid, pas dilihat oleh ahli ibadah tadi, arafa wajhaha wa tadhakkaral amr alladzi kana bainahu wa bainaha. Pas ingat wajahnya, ingat kejadian di masa lalu itu, dosa dia di masa lalu itu. Astagfirullahaladzim.
Ini yang open BO dulu. Yang open BO dulu ketemu sekarang. Fasoha sayhatan wa kharajat ruhu. Dia teriak, shock gitu ya, ingat masa lalunya. Sampai-sampai Allah mengambil nyawanya ketika itu. Dek, kebayang gak itu? Lagi nyari laki-laki yang diimpikan, pas ketemu mati. Gimana itu? Terus sedih minta ampun kan? Udah ditinggalin rumah, bawa perbekalan, bawa teman. Pas ketemu orang yang dicari, kaget dia, mati. Kharajat ruh, mati laki-lakinya itu. Ini belum klimaks nih ceritanya nih. Penasaran kan ujungnya kayak gimana kan? Ngaji tuh paling demen kayak begini, Pak. Saya juga paling demen begini ya nih. Jemaahnya diem semuanya pengen tahu. Pengen tahu akhirnya kayak gimana ini si Ustadz ini ngomong-ngomong apa ini. Jemaahnya penasaran, saya juga seru gitu kan. Nah, itulah ngaji paling enak kayak begini. Wa baqiyatil mar'ah hazinah. Perempuannya sedih minta ampun itu. Perempuannya sedih luar biasa. Melihat laki-laki yang dia cari itu wafat di depan matanya sendiri. Ya Allah ya Karim. Wa qalat, berkatalah perempuan itu. Inni kharajtu li ajlih wa qad mat. Aku itu keluar pengen nyariin dia doang. Sekarang dia mati. Perempuan itu dalam keadaan sedih tentunya ya. Bilanglah sama orang-orang sekitar itu. Fahal min aqribahi ahadun yahtaj ila imra'ah. Pak, Bu, ada nggak kerabat orang ini yang butuh perempuan untuk dinikahi? Saking dia ingin membangun kekerabatan dengan orang yang dulu pernah membuatnya kagum ibadahnya itu. Lihat itu. Ada nggak perempuan kayak begini zaman sekarang? Ada, kalau nggak ada dia udah kerabatnya aja dah. Nggak ada kan? Nyari laki-laki lain lagi dong. Kalau ini enggak. Yang penting kerabat orang ini deh. Pak, ada nggak kerabat orang ini nih? Masih kerabat orang ini yang nyari perempuan pengen dinikahi. Faqalu, orang-orang di sekitar itu di kampung berkata, innalahu akhan salihan laisa lahu mal. Ada dek, ada dia punya saudara orang soleh tapi miskin, gak punya duit. Dek, ada laki-laki kayak begitu, soleh miskin, ada nggak? Gimana ayo kira-kira, dipilih apa enggak itu kira-kira yang soleh kismin-kismin itu? Soleh tapi kismin gitu loh. Kendaraan belum punya, kerjaan belum punya. Ngomong-ngomong saya waktu nikah kayak gitu Pak. Tapi lihat, saya punya mertua yang tidak melihat tolok ukur manusia itu dengan harta, dengan penghasilan, dengan jabatan. Saya mahasiswa belum selesai kuliah, tapi saya bawa buku hasil belajar saya. Memantapkan. Saya memang tidak punya uang Pak, tidak punya pekerjaan. Saya mahasiswa kerjaannya baca nulis. Apa yang dihasilkan dari baca nulis duit kayak begitu? Paling 700.000, 500.000 buat jajan doang, ya kan? Subhanallah, besoknya saya dinikahin dengan anaknya. Saya bawa istrinya sekarang tuh. Masih ada orang-orang yang tidak melihat kita dengan harta itu masih ada. Tapi jarang ya. Wahai laki-laki ini jangan berharap begituan, jarang ya begituan, jarang. Harus punya duit pada akhirnya, motong kambing 4 apa 5 gitu loh. Penghasilan berapa deh sebulan, rumahnya di mana? Kalau rumahnya di Bintaro, kerjaannya di satu perusahaan yang menjanjikan, orang terpandang, udahlah selesai. Tapi kalau yang kismin-kismin lulusan pesantren itu, mikir 2 kali orang tua juga kan. Yang mempertimbangkan harta begitu. Tapi Pak, yang paling penting sebelum menikah itu bukan itu sebetulnya, tapi ilmu. Karena ilmu itu yang menjadi modal berharga untuk menjaga kehidupan rumah tangga. Orang punya duit kagak punya ilmunya, apa yang terjadi? Diperbudak oleh duit, betul nggak? Iya. Orang punya duit, punya ilmunya, bukan dia diperbudak oleh duit, duit diperbudak oleh dia. Ya kan? Dimanfaatkan di jalan Allah, sesuatu yang bermanfaat dia lakukan, tidak memfoya-foya dan seterusnya. Itu orang kalau punya ilmu. Rumah tangga pun butuh ilmu. Rumah tangga itu butuh ilmu, bukan cuma fulus. Ya, lanjut ke sini. Fal min aqribaihi ahadun yahtaju ila imra'a faqalu inna lahu akhan salihan laisa lahu mal. Ada dia punya saudara orang soleh tapi miskin, enggak punya harta. Faqalat, nih, lihat perempuan teladan nih. Ada tawaran laki-laki soleh tapi kismin. Kata perempuannya apa? La ba'sa. Tahu artinya la ba'sa? No problem. Tidak apa-apalah. Tidak apa-apa, yang penting soleh. Wa innali minal mal ma fihi ghunyah. Saya kalau duit udah banyak, kata perempuan tadi. Aku udah gak perlu duit, aku perlu laki-laki yang menjadi pendamping hidupku yang sejati. Yang paham agama, yang tahu ilmu agama, bisa menjadi imam. Faja'a akhu, kemudian saudaranya datang.
fatazawwaja biha, menikahlah perempuan ini dengan saudara ahli ibadah yang sudah almarhum tadi. Apalah ini klimaksnya, fawaladalahu minha sab'atan minal banin kulluhum saru anbiya fi bani Israel. Melahirkan anak, 7 anaknya orang soleh semua. Berdasarkan cerita ini 7-7 jadi nabi di kalangan Bani Israel. Dulunya gelap-gelap gulita. Di kemudian hari kan dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasannya jauh dari apa yang dia bayangkan. Menikah dengan laki-laki, semua keturunannya jadi orang bermanfaat, jadi orang soleh di kalangan Bani Israel. Apa pelajaran berharganya Pak, Ibu, adik-adik semuanya dari kisah ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa maju ke depan menjawab, menjelaskan kepada kita semuanya apa pelajaran paling berharga dari semua kisah ini? Banyak sekali. Banyak sekali. Berapa menit lagi nih Pak? Saya dikasih berapa menit lagi? Hah? 8 daqaiq? Ya Allah. 8 menit lagi. Ya udah saya aja yang jawab kalau begitu. Repot kalau bisa jemaah yang jawab. Udah saya bawa buku nih, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Tadi mau begitu. Itu adik mau maju. Tapi jangan lama-lama ya. Sini, tafadhol, ta'al. Takalam bil Arabiyyah? La, khalas, ta'al bil Indonesia. Ma fi mushkilah. Yalla ajib. Ain mikrofon. Taib, bimikrofon hada yumkin. Aywa. Oke, bismillah, langsung aja. Pelajaran tadi adalah tentang pentingnya untuk memaksimalkan kebaikan yang kita tahu, yang kita bisa kerjakan untuk dilakukan gitu, tanpa mikir ke depannya gimana. Ini kita bisa dapatkan semisal di surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Khidir menyelamatkan harta anak yang orang tuanya soleh gitu kan. Jadi orang tuanya mana mikir gitu kan, tapi ada mungkin dari sini bisa kita pelajari istilahnya soleh 7 turunan gitu ya. Dan juga saya dengar dari Ustaz Nuruddin pernah menyampaikan ya, kita mungkin sering mikir harta gitu kan, gimana menjaga harta agar nanti masa depan gimana, tapi kita nggak mikir kesolehan itu menurun, kesolehan yang kita lakukan sekarang berdampak kepada anak cucu kita. Mungkin tadi ya yang kita mendoakan anak kita, mungkin anak kita nggak jadi soleh, siapa tahu cucu kita atau cicit kita nggak tahu itu. Jadi penting untuk kita terus gitu ya, untuk memaksimalkan kebaikan yang kita tahu gitu aja. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk adik ini? Tafadhol, hadiah dari saya ya. Pak, maaf. Bapak Ibu sekalian, pelajaran paling berharga untuk kita semua dari kisah-kisah, dan banyak kisah kayak begini dalam kitab-kitab para ulama muslim itu. Banyak kisah-kisah orang yang betul-betul, bahkan ada sebuah kisah ini dalam hadis sahih dari orang kana fiman qablakum, kata Nabi dalam sebuah hadis, ada orang di masa lalu Bani Israel apa kapan gitulah dulu, ada orang nggak pernah berbuat baik sama sekali Pak, lam ya'mal khairan qat, sama sekali nggak pernah berbuat baik. Saking sadarnya dia nggak pernah berbuat baik, berwasiat sama anak-anaknya, nak, bapak nanti kalau mati, fa idza ana mittu fa ahriquni, bakar aku, dijadiin abu. Fatruhuni nisfan fil bahar wa nisfan fil bar. Buang separuh jasadku itu, abu dari hasil pembakaran jasadku itu, separuh di bumi, separuh di darat, separuh di laut. Singkat cerita, orang ini tiba-tiba ketemu sama Allah. Dia mengira bahwa kalau misalnya jasadnya dibakar, jadi abu, dibuang ke laut, dibuang ke darat, Allah nggak bakal nanya dia. Ditanya sama Allah, lima fa'al, kenapa kau melakukan itu? Khasyatuku anta a'lam. Aku melakukan itu karena takut kepada engkau ya Allah. Takut. Orang maksiat nih. Karena rasa takutnya itu, apa dikatakan dalam hadis? Faghfarolahu. Allah mengampuninya. Allah mengampuni karena rasa takutnya. Makanya jangan pernah ada rasa pesimis, jangan pernah ada rasa hidup kita udah tertutup rapat, nggak ada sama sekali. Pendosa-pendosa dalam kisah-kisah para kitab-kitab para ulama muslim itu banyak yang kemudian berusaha sebisa mungkin memperbaiki hidup dan Allah perbaiki kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis sahih relevan dengan cerita ini. Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi. Allah itu sangat senang, sangat gembira, sangat ridho. Tentu senangnya Allah beda dengan senangnya kita ya. Yang jelas Allah ridho.
Kalau dikatakan senang artinya itu menunjukkan keridhaan Allah. Allah itu sangat ridho, sangat senang dengan pertobatan seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya. Min ahadikum ala rohilatihi. Dikasih perumpamaan dalam hadis Nabi ini, ada orang di atas kendaraannya sedang melakukan safar. Fi ardi falah. Dia duduk di atas kendaraannya di tanah terbuka, di padang pasir lah. Padang pasir yang tanah tandus, nggak ada orang, sendirian. Di atas kendaraannya, di atas kendaraan hewannya. Kana ala rohilatihi. Kemudian apa yang terjadi? Kendaraannya ini tiba-tiba hilang. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Itu hewan kendaraannya tiba-tiba hilang pas dia turun, entah ke WC apa kemana gitu loh. Pas dia mau buang hajat, tiba-tiba itu kendaraannya hilang. Di atasnya ada makanannya, minumannya, sendirian di padang pasir, kagak ada orang sama sekali. Gimana rasanya itu, Pak? Kita aja di Jakarta kehilangan mobil, itu stresnya kayak gimana, ya gak? Ini orang kendaraannya hilang di tengah padang pasir sendirian. Wa 'alaiha ta'amuhu fa ayisa minha. Orang ini putus asa, kata Nabi. Putus asa karena udah nggak ada harapan lagi. Kalau kendaraan kagak ada, saya mau gimana lagi di padang pasir sendirian? Fa ayisa minha fa ata syajaratan. Datang ke sebuah pohon, fattaja'a fi dhilliha. Tiba-tiba dia berbaring di bawah pohon itu. Udah putus asa, mau ngapain lagi saya hidup? Udah pasrah mau mati aja. Fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Fa bainama huwa kadzalik, pas dia lagi begitu tuh, lagi berbaring begitu, idbiha qaimatan indah, tiba-tiba kendaraannya datang celok begini. Kendaraan yang dia harapkan kembali itu beneran kembali. Pas dia bangun begini, ini makanannya, minumannya, kendaraannya lengkap. Kemudian orang itu merasa gembira. Tsumma qala, dalam hadis dikatakan sampai-sampai orang ini saking gembiranya bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap saking gembiranya. Kendaraan yang hilang itu tiba-tiba ada sekonyong-konyong. Itu saking gembiranya, dia sampai-sampai salah ucap, ya Allah engkau Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Salah ucap. Saya mau nanya Pak, kita sesenang-senangnya kalau punya barang hilang tiba-tiba ketemu, ngomong kayak gitu nggak? Nggak. Ya kan? Berarti ini orang dalam puncak kesenangan yang luar biasa, ya nggak? Sampai-sampai salah ucap, Tuhannya dianggap sebagai hambanya, terus dia Tuhannya, seolah-olah Tuhan itu nurut sama dia gitu loh. Lihat, kemudian Nabi katakan Allah itu jauh lebih senang ketika hambanya bertobat ketimbang laki-laki tadi. Bisa kebayang nggak Bapak? Bisa kebayang nggak seperti apa luasnya rahmat ilahi di hadapan para pendosa yang bergulungan maksiat itu? Allah lebih senang dengan pertobatan hambanya ketimbang laki-laki tadi. Itu laki-laki tadi, kalau seandainya beneran, itu kalau misalnya ada di zaman sekarang itu ya, orang kayak apa itu? Kegembiraan sedemikian dahsyat begitu. Dia bisa, pelajaran itu bisa mengajari kita bahwa betapapun gelapnya kehidupan kita, masih ada secercah harapan untuk menyongsong masa depan yang jauh lebih baik. Kita semua sama-sama punya hak sebagai hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Karena Tuhannya orang ahli maksiat itu sama dengan Tuhannya orang-orang taat. Kalau kita ingin bertobat dan kembali, kepada siapa lagi kita kembali kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya menasihati diri saya, menghimbau semuanya, mulai malam ini kita istighfar, bertobat, menyesali apa yang sudah terjadi di masa lampau, kita memperbaiki masa yang akan datang. Percayalah, selama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil Allah mengabaikan harapan kita semua.